Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan materi matriks, metode kofaktor. Jadi dari metode kofaktor ini kita akan bisa mendapatkan nilai adjoint ya. Nah, gimana sih caranya? Di metode kofaktor ini kalian harus memahami yang namanya minor. Jadi minor suatu matriks A dilambangkan dengan MIJ adalah determinan matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan entry-entry pada baris ke-I dan kolom ke-J. Jika A adalah sebuah matriks persegi berordo n kali n, maka minor entry AIJ yang dinotasikan dengan MIJ didefinisikan sebagai determinan dari submatriks A berordo n-1 dikali n-1 setelah baris ke-I dan kolom ke-J. Langsung aja ke contoh. Misalkan matriks A yang berordo 3 kali 3 ini ya, 4, 3, 5, 3, 4, 7, 5, 5, 4. Minor entry AIJ adalah determinan. Jadi kita tutup baris ke-1 dan kolom ke-1. Nah, yang dipakai ini yang tidak dilingkarin. Berarti 4, 7, 5, 4. Nah, ini kita jadikan determinannya. Nah, kemudian ini dinamakan minor ya. Minor nih, sisa dari yang di luar garis merah 4, 7, 5, 4 ini namanya minor. Nah, kita tulis minor 1, 1 artinya baris ke-1 dan kolom ke-1 ya. Oke, kemudian minor 1, 2 artinya baris ke-1 dan kolom kedua ini ya. Nih, ini baris ke-1 kan, kemudian ini kolomnya ke-2. Nah, berarti kita kasih nama M12. Nah, ini yang tidak masuk ke dalam garis merah apa? Berarti kan 3, 5, 7, 4. Nah, ini kita jadikan determinan. Sebenarnya ini determinan ya, garisnya lurus ya, maaf ini bukan matriks tapi ini garis lurus. Seperti ini ya, dia lambang determinan. Oke. Jadi seperti ini. Nah, begitu juga untuk minor 1, 3 berarti baris ke-1 kolom ke-3 ini ya. Ini berarti hasilnya determinannya seperti ini. Kemudian M21 artinya baris ke-2 dan kolom pertama. M23 baris kedua kolom ketiga, M22 baris kedua dan kolom kedua. Sebenarnya karena dia ada berordo 3 kali 3, ini harusnya ada lagi M31, M32 dan M33. Nah, ini kalian cari sendiri ya. Berarti kan kalau M31 yang ditutup baris ketiga dan kolom ke-1. Kalau M32 yang ditutup baris ketiga dan kolom kedua. M33 yang ditutup baris ketiga kolom ketiga. Nah, ya, sisanya yang nggak ditutup itu yang dijadikan determinan. Sama seperti contoh yang di atas. Oke, kita langsung saja. Nah, jadi yang minor-minor yang kita dapatkan tadi merupakan submatriks hasil ekspansi baris ke-I dari matriks A. Ya. Nah, kofaktor suatu entry baris ke-I dan kolom ke-J dari matriks A dilambangkan. Nah, ini, jadi ini lambang dari kofaktor yang akan kita cari ya. Nah, jadi dalam metode kofaktor ini yang pertama tadi kan sudah kita ekspansi masing-masing submatriksnya ya. Matriksnya itu udah kita ekspansi sehingga menghasilkan submatriks. Submatriks itu yang tadi, yang hanya determinannya tadi. Nah, itu submatriks. Nah, kemudian rumus kofaktor ini, kofaktor dari IJ, berarti kofaktor dari baris ke-I dan kolom ke-J sama dengan min 1 pangkat I plus 1 ya. Coba ini dihapus dulu biar jelas. Oke. Min 1 pangkat I plus J ini ya, bukan 1, dikali determinan ya dari IJ-nya. Dari minor IJ-nya. Kemudian sama dengan min 1 IJ determinan MIJ. Nah, ini adalah rumusnya ya. Rumus baku dari kofaktor. Nah, coba kalau langsung aja kita masukin ke angkanya.
Berarti nih dimulai dari baris 1 kolom ke 1 ya. K11 baris 1 kolom ke 1. Berarti min 1 pangkat 1 tambah 1. Kenapa? Karena kan I-nya atau barisnya 1. Kemudian J-nya atau kolomnya juga 1. Berarti 1 tambah 1. Nah, kemudian MIJ berarti kan M11 ya. M11-nya itu kan kita dapatkan tadi sudah ya, itu hasilnya 4754. Nah, sehingga hasilnya itu min 19 ya. Ini perhitungan biasa. Nah, kemudian sudah kita cari semua sampai K33 ya. Oke, berarti hasil dari kofaktornya ini dari matriks 3x3 tadi, matriks A tadi, kita peroleh matriks kofaktor A-nya tadi dengan rumus ini. Nah, jadi ini rumusnya ya. Ada plus minus, plus minus, plus minus. Jadi dia selang-seling. Dimulai dari plus ya. Oke. Dilihat dari sini, berhubung min 1 pangkat 1 tambah 1 kan 1 tambah 1 2. Berarti min 1 ini ya, min 1 pangkat 2 itu kan min 1 dikali min 1. Berarti kan positif ya, plus 1. Sehingga di sininya adalah positif. Ini ya. Nah, itu ya kenapa yang menyebabkan dia di awal tuh diawali dengan positif. Nah, sekarang kita lihat untuk yang K12. Bukan K12 ya, tapi K21. Jadi deretannya tuh K11 yang ini ya. Yang ini deretannya M11. Kemudian ini M11, ini M21, ini M31. Sekarang kita lihat M21 ya. Kita back dulu M21, berarti K21. Berarti ini ya. Nih. Itu min 1 pangkat 2 plus 1, berarti pangkat 3. Min kalau pangkatnya ganjil berarti dia tetap min ya. Tapi kalau min pangkatnya genap berarti dia jadi positif. Nah, karena ini pangkatnya ganjil yaitu 3, berarti tetap hasilnya min. Sehingga di sini kenapa ada negatif. Oke. Kalau sudah paham, ini adalah rumusnya. Nah, tinggal kita masukin si minor-minor tadi yang udah kita cari ya. Submatriks dari hasil ekspansinya itu kita masukin ke rumus ini. Ya, kita masukin ke sini. Nah, ini isinya minor-minornya ya di sini. Nah, ini kita dapatkan. Ini kita dapatkan yang tadi sudah kita cari. Apa tadi? Nah, submatriks dari hasil ekspansinya. Nah, ini hasilnya ya. Oke, nah jadi kita udah dapat hasilnya. Nih, ini hasilnya ya. Dari sini tadi kita operasikan, ada penjumlahan, ada pengurangan, dan didapat hasilnya ini. Nah, kalau kita mau mencari nilai adjoin dari suatu matriks, itu tinggal kita transpose aja dari hasil kofaktor yang ini ya. Ini kita tinggal transpose aja. Sehingga kalau transpose bisa kan yang kolom jadi baris, yang baris jadi kolom. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, paham ya? Jadi ini cara mencari adjoin dengan menggunakan metode kofaktor. Oke, ini ada soal, coba kalian cari adjoin A dengan menggunakan metode kofaktor jika diketahui matriks A-nya sebagai berikut. Nah, ini ada berordo 3x3 juga. Caranya sama kayak tadi ya. Nah, silakan kalian pelajari terlebih dahulu, kemudian kerjakan soalnya. Kumpul PDF seperti biasa via Google Form di Google Classroom di folder tugas 6. Kalau belum ada nanti Ibu buat dulu ya tugas 6-nya. Kalian kerjakan aja dulu. Deadline-nya tanggal 18 Oktober jam 23.59. Oke, sekian dulu materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.